Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Terpujilah Tuhan yang masih memberikan kehidupan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara, mari perbanyak rasa syukur dalam hidup ini dan hindarilah pikiran-pikiran yang negatif, maka hidup akan terasa ringan untuk kita jalani. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan kembali diperdengarkan bagi kita. Maka oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Hari ini kami mau kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami bermohon supaya kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, renungan bagi kita di hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini merupakan penjelasan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus agar mereka memahami akan peristiwa kebangkitan orang mati. Paulus perlu memberikan penjelasan ini kepada mereka karena pada saat itu dalam kehidupan sehari-hari mereka ada perkataan-perkataan serta informasi-informasi yang tidak benar yang mereka terima dari orang-orang yang sesat hidupnya. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang pola pikirnya sesat, maka suatu saat kita juga akan ikut menjadi sesat. Demikianlah yang ingin dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Ibarat sebuah besi, saudara-saudara. Jika terkena air, apalagi air laut yang asin, dalam jangka waktu yang lama, maka besi tersebut akan menjadi berkarat. Begitu jugalah dengan kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita. Lambat laun akan menjadi rusak jika kita bergaul dengan orang yang memiliki karakter dan sifat yang buruk. Kalau kita sering bergaul dengan orang yang punya karakter suka menilai hidup orang lain, maka lambat laun kita juga akan menjadi orang yang suka menilai kehidupan orang lain. Kalau kita sering bergaul dengan orang yang punya karakter pendendam, maka lambat laun kita juga akan menjadi seorang pendendam. Saudara-saudara, firman Tuhan ini bukan mau mengatakan supaya kita membeda-bedakan dengan siapakah kita harus bergaul. Tidak, bukan begitu saudara-saudara. Dalam kehidupan ini kita tidak boleh membeda-bedakan dengan siapakah kita berteman. Tetapi kita juga harus selektif dalam berteman, supaya kita tidak terpengaruh oleh pergaulan yang bisa berdampak buruk bagi diri kita. Ada satu kata bijak yang berkata begini, pergaulanmu
sangat menentukan hidupmu hari ini dan masa depanmu. Maka oleh karena itu bersahabatlah, bergaullah dengan orang-orang yang mendukungmu untuk bertumbuh di dalam kebaikan, serta membuat engkau menjadi orang-orang yang semakin cinta pada Yesus dan sesama. Jangan biarkan dirimu terhanyut dengan orang-orang yang memiliki karakter dan sifat yang buruk. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk hanya akan merusak kebiasaan baikmu. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami terima di hari ini. Serta melalui pertolongan kuasa Roh Kudus, kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, di saat ini kami berdoa, menyerahkan kehidupan orang-orang yang kami kasihi, kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Doa kami semoga mereka dimanapun berada, tetap di dalam perlindungan kasih dan kuasa Tuhan. Jauhlah kehidupan jemaat-Mu dari segala mara bahaya, tetapi dekatlah dalam damai sejahtera-Mu. Bagi yang saat ini sedang sakit, Tuhan tolong kasihani mereka. Kesembuhan dari Tuhan kiranya Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Bagi jemaat-Mu yang sedang dalam tekanan ekonomi, hidup serba kekurangan, ke dalam tangan-Mu yang penuh berkat ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, kami datang dan berdoa kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.